Pernahkah orang yang sedang mengalami koma, ruhnya diperlihatkan surga dan neraka? Gembira dengan surga atau neraka hanyalah orang yang hendak meninggal dunia. Dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Lalu Aisyah atau salah satu istri beliau berkata, sesungguhnya kami tidak menyukai kematian. Maka Rasulullah pun bersabda,
Bukan itu maksudnya. Akan tetapi, seorang mukmin apabila kematian telah hadir, ia diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah dan kemuliaannya. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih ia sukai dari apa yang ia lihat di depannya. Ia pun suka bertemu dengan Allah dan Allah suka bertemu dengannya. Dan seorang kafir apabila kematian telah hadir, ia diberikan kabar buruk dengan azab Allah. Maka tidak ada sesuatu yang paling ia benci dari apa yang ia lihat di hadapannya. Maka tidak ada sesuatu yang paling ia benci dari apa yang ia lihat di depannya. Ia pun tidak suka bertemu dengan Allah dan Allah tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari 6142. Namun, orang yang berada dalam keadaan koma memang bisa saja ruhnya diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang sadar. Karena orang yang berada dalam keadaan koma seperti halnya orang yang sedang tidur, yang ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Seperti dalam firman Allah yang artinya, Allah memegang jiwa atau orang ketika matinya, dan memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Az-Zumar ayat 42. Dan pemirsa, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran tersebut, secara psikologis memang orang yang sedang tidur dan orang mati adalah dua hal yang sama, yaitu di mana ruh terpisah dari jasad. Bedanya pada orang tidur, ruh dengan kekuasaan Allah bisa kembali kepada jasad saat orang itu terjaga, sedangkan pada orang mati, tidak. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 42 tersebut pun menjadi penjelasan atas orang yang mengalami koma. Secara fisik orang yang berada dalam keadaan koma seperti orang yang sedang tidur yang ruhnya dipisahkan oleh Allah dari jasadnya, dan bisa saja diperlihatkan oleh Allah suatu keadaan yang tidak dapat dilihat oleh orang yang sadar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan suci Ramadan ini kita kembali ya bersama saya Betul sekali, dan saya Zaskia Meka dalam acara Berita Islami Ramadan. Nah, baik pemirsa, bagaimana nih Ramadannya? Puasanya sudah masuk hari kelima ya ini ya? Betul, kalau nggak salah saya. Dan insya Allah tambah semangat lagi. Betul sekali. Jadi semoga nih kalau mau terawih ke masjid berbondong-bondong jangan cuma hari pertama. Kalau bisa sih bisa konsisten terus. Iya betul. Nanti kita juga akan mengangkat mengenai sholat tarawih. Oh oke. Di akhir tapi ya. Apakah memang alanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjalankan sholat tarawih? Sholat tarawih apakah memang harus berjamaah? Apakah tidak? Oke, itu nanti juga menarik kita akan sekali. bahas. Benar, kalau tadi kita udah lihat pembahasan yang pertama tentang benar nggak sih orang ketika mati suri tadi ngerasain atau dalam keadaan koma ngerasain diliatin neraka, itu benar apa enggak? Tapi ternyata emang bagaikan orang tidur ya. Dan sebetulnya ada persamaan, sama-sama ruhnya terpisah dari jasad, tapi kalau orang yang hidup ya itu kembali lagi ruhnya ke dalam jasadnya, sementara orang yang mati tidak. Betul sekali. Tapi kalau dia merasa dilihatkan neraka seperti cerita yang tadi itu semua adalah kehendak Allah ya, wallahu alam. Kalau memang Allah berkehendak untuk menunjukkan kepada salah satu hambanya, ya siapapun bisa ditunjukkannya. Aduh, serem juga ya. Aduh, benar banget. Tapi ya semoga sudah dilihatkan seperti tadi malah jadi ada efek positif buat dia. Jadi dia jadi lebih rajin sholat. Benar, karena udah ditunjukin. Baik, yang selanjutnya nih agak mengagetkan aku. Apa nih yang bikin kaget? Katanya di salah satu negara di Cina, itu katanya orang Muslim yang sebagai minoritas tidak boleh menjalankan ibadah puasa. Aduh, kasihan sekali ya masyarakat Muslim di sana ya. Benar nggak sih? Karena kemarin kita juga sudah pernah bahas bahwa Cina juga tidak mengizinkan Muslim memakai jilbab. Makanya jangan kemana-mana, biar kita juga update tentang berita saudara kita di negara lain. Tetap di Berita Islami Ramadan.